Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Hafiz Mulki dengan NIM 21320110002. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang pilihan topik kuliah MSU, yaitu hubungan internasional di era digital. Topiknya yaitu hubungan internasional di era digital. Alasannya relevan dengan perkembangan teknologi. Hubungan internasional di era digital telah mengalami perubahan besar dalam cara negara-negara berinteraksi. Digitalisasi membawa peluang sekaligus tantangan baru, mulai dari diplomasi digital, keamanan cyber, hingga pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Topik ini sangat relevan karena teknologi terus berkembang dan memengaruhi semua aspek hubungan antar negara. Pengertian dan relevansi topik. Yang pertama, digitalisasi dan diplomasi modern. Pengertian diplomasi digital. Digital diplomacy. Diplomasi digital atau disebut juga e-diplomasi adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh negara, organisasi internasional, dan individu untuk menjalankan hubungan diplomatik. Contohnya, pemerintah menggunakan media sosial seperti Twitter atau yang lebih dikenal sekarang dengan platform X untuk menyampaikan kebijakan luar negeri. Kementerian Luar Negeri banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki akun media sosial resmi untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat global. Manfaat diplomasi digital, komunikasi cepat dan efisien. Informasi dapat disampaikan secara real time kepada audiens global. Yang kedua, ada peningkatan transparansi. Negara dapat mempublikasikan kebijakan luar negeri mereka dengan terbuka. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat. Warga negara dapat lebih terlibat dalam isu-isu internasional melalui platform digital. Selanjutnya ada tantangan diplomasi digital. Yang pertama ada disinformasi dan propaganda. Kemudahan penyebaran informasi juga memunculkan ancaman berupa berita palsu atau fake news dan propaganda digital. Contohnya isu disinformasi dalam em, pemilu di Malaysia tahun kemarin. Yang kedua ada keamanan cyber. Ancaman peretasan terhadap infrastruktur diplomatik dapat mengganggu hubungan internasional. Contohnya peretasan email diplomatik Uni Eropa pada tahun 2009. Manfaat bagi kehidupan profesional. Yang pertama ada media sosial sebagai alat diplomasi publik. Media sosial telah menjadi alat penting bagi negara-negara untuk menjalankan diplomasi publik. Contohnya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan Twitter untuk menyampaikan kebijakan luar negeri. Ukraina menggunakan media sosial untuk mendapatkan dukungan internasional selama konflik dengan Rusia. Selanjutnya, media sosial dalam konflik internasional. Media sosial sering digunakan sebagai alat propaganda selama konflik. Selain itu, platform ini dapat membangun solidaritas internasional. Contohnya, gerakan global mendukung Palestina atau protes di Iran. Hashtag seperti Black Lives Matter
melampau batas negara dan menggerakkan opini global. Selanjutnya ada diplomasi berbasis influencer. Negara-negara mulai melibatkan figur publik atau influencer untuk mempromosikan budaya mereka. Contohnya seperti Jepang mempromosikan soft power melalui anime dan budaya pop yang sering diunggah di platform global seperti YouTube dan Instagram. Contoh kasus nyata, keamanan cyber dan hubungan internasional. Yang pertama ada ancaman cyber bagi negara. Keamanan cyber telah menjadi isu utama dalam hubungan internasional karena meningkatnya serangan digital yang menargetkan infrastruktur penting. Contoh, yang pertama ada serangan cyber Rusia terhadap infrastruktur Ukraina sebelum invasi. Ada peretasan jaringan energi dan teleportasi oleh kelompok-kelompok yang diduga terkait dengan negara tertentu. Selanjutnya ada diplomasi cyber atau cyber diplomasi. Diplomasi, negara-negara kini mengembangkan kebijakan untuk menangani ancaman cyber dan memastikan keamanan digital. Kerjasama multilateral melalui organisasi seperti PBB, pembentukan perjanjian cyber seperti Paris Call for Trust and Security on Cyberspace. Selanjutnya ada tantangan global, tidak adanya kesepakatan universal tentang aturan perang cyber. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia sering terlibat dalam perlombaan senjata digital. Selanjutnya ada teknologi AI dan big data dalam hubungan internasional. Pemanfaatan AI dalam diplomasi, kecerdasan buatan seperti AI membantu negara-negara memprediksi perkembangan geopolitik dan menganalisis data besar atau big data. Contoh, AI digunakan untuk memantau sentimen global melalui analisis media sosial dan membantu pengambilan keputusan dalam diplomasi. Big data untuk analisis politik global. Big data digunakan untuk yang pertama menganalisis tren global. Contohnya, prediksi hasil pemilu atau sentimen terhadap isu perubahan iklim. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi pemerintahan. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih responsif berdasarkan data. Selanjutnya, risiko AI dan big data. Penyalahgunaan data untuk pengawasan massal dan ketimpangan teknologi antara negara maju dan berkembang. Studi kasus pengaruh era digital pada hubungan internasional. Yang pertama, kasus Arab Spring tahun 2011. Media sosial seperti Twitter dan Facebook memainkan peran kunci dalam mengorganisasi protes massa. Dampaknya adalah perubahan rezim di beberapa negara Timur Tengah, seperti Tunisia dan Mesir. Konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Propaganda digital digunakan oleh kedua belah pihak untuk membentuk opini publik internasional. Rusia menggunakan cyber warfare, sementara Ukraina memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan dukungan global. Kampanye software Cina melalui aplikasi digital. Cina menggunakan platform seperti TikTok untuk mempromosikan budaya dan pandangan politiknya. Selanjutnya ada implikasi era digital terhadap diplomasi Indonesia.
Strategi digital Indonesia. Diplomasi publik. Indonesia menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya, seperti program Festival Indonesia di luar negeri. Keamanan cyber. Indonesia menghadapi tantangan dalam melindungi infrastruktur digitalnya dari ancaman cyber. Tantangan bagi Indonesia sendiri. Yang pertama, ada kesenjangan digital yang masih tinggi. Yang kedua, kurangnya ahli keamanan cyber dan teknologi di bidang hubungan internasional. Selanjutnya ada peluang bagi Indonesia. Yang pertama, menggunakan platform digital untuk mempromosikan kepemimpinan di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan perdamaian regional. Yang kedua, ada memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri. Kesimpulannya, hubungan internasional di era digital menciptakan landscape baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Teknologi digital seperti media sosial, AI, dan keamanan cyber telah mengubah cara negara-negara menjalankan diplomasi dan membangun hubungan antar bangsa. Namun, keberhasilan negara dalam memanfaatkan era digital sangat bergantung pada kesiapan teknologi, keamanan, dan kebijakan yang adaptif. Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting di era ini, terutama sebagai negara dengan populasi digital yang besar. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pengaruhnya di panggung global. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama merefleksikan bahwa setiap perjalanan yang kita jalani, setiap diskusi yang kita lakukan, dan setiap keputusan yang kita ambil adalah langkah kecil namun sangat berarti dalam membangun masa depan yang lebih baik. Di era yang penuh dengan tantangan dan dinamika seperti saat ini, kita hadapkan pada begitu banyak peluang sekaligus tanggung jawab untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkontribusi.
Melalui topik yang telah kita bahas hari ini, kita menyadari bahwa dunia ini semakin terhubung dan kompleks. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam hubungan antar individu, antar organisasi, bahkan antar bangsa. Namun, di balik segala kemajuan yang kita nikmati, kita juga diingatkan bahwa keadilan, perdamaian, dan keseimbangan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kita. Kita sebagai individu dan bagian dari komunitas global memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni, baik dalam skala lokal maupun internasional. Kita harus memanfaatkan teknologi dan inovasi dengan bijak, mengedepankan etika, dan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan-tantangan besar seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, hingga ancaman terhadap keamanan dunia. Dengan semangat optimisme dan komitmen bersama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya berakhir sebagai teori, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Mari kita terus bekerja keras, bermimpi besar, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberanian untuk terus melangkah ke arah yang baik. Saya Muhammad Iman Hafiz Mulki, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.